baik. Gaji kalian cair rapi setiap bulan dari keringat rakyat yang hidupnya makin tercekik. Kalian duduk nyaman di ruangan ber-AC, rapat tak berguna, pidato kosong kumangka, sementara rakyat di luar menderita dan kalian pura-pura tuli. Kalian dibayar oleh petani yang kelaparan, buruh yang diperas, nelayan yang bertaruh nyawa kinclong, bukan untuk jadi pejabat malas dan rakus. Jika jabatan hanya jadi tameng untuk lari dari tanggung jawab, kalian bukan pemimpin. Adili Jokowi. Tanggal 17 tokoh-tokoh akan berkumpul merumuskan kasus-kasus yang akan diangkat sekaligus akan meresmikan kantor advokasi rakyat untuk adili Jokowi. Rakyat tidak sendiri, kita bisa bersama-sama. Langsung saja ini kesempatan pertama saya berikan kepada yang punya gawe. Salam juga. Emang tuh ngomong-ngomong soal ijazah tuh. Enggak, ada satu orang bupati yang rupanya diduga ijazahnya palsu. Ini bupati. Kemudian si bupati itu ditanyain, "Pak, ini bener Pak Bupati dulu ijazahnya palsu?" "Ya enggak, setahu saya asli. Waktu dulu beli saya bilang minta yang asli." Jadi jangan sampai belinya yang palsu, kata dia. Saya baru tahu kalau ternyata saya dikasihnya yang palsu, kata dia. Oh, ya. Gue hidup udah 7 presiden. Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Prabowo. Kelewatan ya Jokowi ya? Menurut lo kelewatan gak Jokowi? Anda sadar nggak kalau Anda sedang viral di Indonesia karena Anda merusak tatanan demokrasi dan dan transparansi? Halo? Saya nggak tahu itu. Oh, nggak tahu itu. Oke. Bro, kita bisa bertanya kepada Anda gantian ya. Kita nonton di sebuah YouTube, Anda menyatakan soal Gibran yang entah kursus, entah sekolah, di-insert. Kemudian Anda bilang itu insert, nggak ada kaitannya sama UTS dan lain sebagainya. Sebelum saya tanya itu lebih lanjut, setelah interview itu, Anda banyak ditelepon orang atau banyak diintimidasi orang? Dua-duanya. Dua-duanya. Bener nih ada intimidasi? Ada juga di telepon ada. Oh, ada yang cari waduh, yang cari gara-gara ini katanya. Dari biasalah termul. Oh, termul. Itu istilah termul itu sampai sana juga rupanya ya? Sampai sini juga? Betul. Oke, so far mudah-mudahan so good ya, karena ini yang paling penting untuk pemirsa kita, bukan diantara kita ya. Nanti kalau ada komplain dari mereka kita akan perbaiki coba. Barangkali Mas Roy yang akan penasaran untuk nanya atau Dr. Tifa yang pertama kali, silakan Mas Roy. Iya. Ya, Pak Iksan, salam kenal, salam hormat. Kita sesama FDI nih, Mas. Ya. Pertama begini, jadi memang saya sama Mas Roy itu sejak 2022 sebenarnya sudah curious ya dengan kejanggalan dari riwayat pendidikan Gibran, dan terutama dari klaim ya bahwa dia itu melanjutkan sekolahnya sejak SMP itu di Singapura dan di Australia. Nah, tahun 2022 kita mulai gaungkan di internet begitu. Tapi memang karena ini sesuatu yang sangat nggak jelas gitu ya. Jadi kita pun juga meraba-raba apa sih yang dimaksud dengan UTS Insert itu gitu. Jadi kita coba sekarang ini kita seriusi sejak kemudian Gibran ini kemudian menggunakan klaim-klaim jenjang pendidikannya sampai memperoleh jabatan sebagai Wapres. Ini kan menjadi sebuah presiden yang sangat buruk, andai kata ternyata terbukti berdasarkan penelitian yang saat ini sedang kita lakukan terbukti palsu gitu ya. Jadi saya mohon klarifikasinya dan informasi tambahan untuk membuat penelitian kami menjadi lebih valid ya, Bro Iksan ya. Silakan.
Nah, setahu saya ya, InSearch sama UTS itu dua organisasi yang beda, tapi punya link. Ya. Punya link. Kalau InSearch itu adalah tempat belajar bahasa. Kalau UTS itu adalah University of Technology of Sydney, sebuah university. Kalau InSearch bukanlah university, tetapi InSearch juga punya link sama UTS. Itu mereka menyelenggarakan program foundation study, yaitu mahasiswa-mahasiswa yang mau melanjutkan sekolah ke UTS dan di training dulu di InSearch itu foundationnya. Tapi belakangan ada program-program UTS yang dilaksanakan oleh InSearch, seperti short program itu ya, seperti short courses 6 month atau 1 year courses untuk UTS yang dilaksanakan oleh InSearch. Betul, mereka punya hubungan, tapi InSearch adalah InSearch Language Center, sedangkan UTS University of Technology Sydney. Betul, mereka punya link, tapi kalau di InSearch ini itu bukan belajar di university, bukan university study. Nah, itu yang saya tahu. Dan pada waktu saya bawa Gibran jalan-jalan di kota Sydney, waktu itu saya lupa tahunnya itu ya. Kalau nggak salah itu jauh sebelum COVID gitu ya. Waktu Pak Jokowi berkunjung ke Australia. Izin Pak Iksan. Australia. Kalau tidak salah, ini Roy Pak Iksan, salam kenal juga. Ya. Kalau nggak salah itu 16 sampai 18 Maret 2018 Pak Iksan. Betul? Oke. Saya lupa tahunnya gitu ya, tanggalnya. Tapi tamu-tamu dari Indonesia cukup banyak ya, Jadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia di kota Sydney menanyakanlah kepada warga-warga Indonesia, bisa bantu nggak kamu? Kalian ada bisa bantu nggak yang punya waktu? Kebetulan pada saat itu saya ada waktu luang. Saya bisa bantu untuk nganter-nganterin pakai mobil gitu ya. Bro Iksan, saya ingin perjelas tadi ya tentang program-program yang diselenggarakan oleh InSearch dan yang bekerja sama dengan UTS untuk foundation dari calon mahasiswa yang ingin kuliah di UTS begitu ya. Tadi karena penjelasan dari Bro Iksan tadi ada dua hal itu. Pertama, ya yang ingin saya underline adalah penjelasan yang saat ini sudah diterima oleh rakyat Indonesia, oleh netizen Indonesia, bahwa InSearch menyelenggarakan language center. Artinya program ini hanya memprovide tentang penambahan bahasa Inggris ya untuk calon mahasiswa UTS. Lalu tadi Bro Iksan sampaikan bahwa selain itu InSearch juga menyelenggarakan program yang bekerja sama dengan UTS itu berkaitan dengan foundation yang itu menjadi bagian dari nanti apabila si calon mahasiswa ini akan lanjut ke UTS gitu. Mohon penjelasan lebih lanjut Bro Iksan tentang hal ini. Oke ya. InSearch itu di samping menyelenggarakan bahasa Inggris untuk umum, karena dia juga bekerja sama dengan UTS, mereka juga menyelenggarakan program foundation study untuk calon-calon mahasiswa di UTS. Jadi ya ada, kan saya pernah bilang sama Pak Ertu juga ada 3 macam itu ya. Ada yang mahasiswa atau siswa umum yang ingin melanjutkan sekolah dan yang dapat program-program khusus dari pemerintah Australia juga ada gitu ya. Jadi siapa saja boleh sekolah di sana, tergantung program mana yang kita ambil. Jadi begitu, Pak. Foundation ada juga foundationnya, but basically foundation itu about English. Subjek yang di-provide oleh program foundation study itu kalau di InSearch ya, Pak Iksan. Itu saya nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Itu saya nggak di sana sebenarnya saya. Tapi kalau berdasarkan apa yang disampaikan oleh Gibran waktu kunjungan itu kepada Anda, itu dia ikut program apa tuh di InSearch, Pak Bro Iksan? Dia sama sekali nggak ngasih tahu program apa, cuman dia minta antar sama saya waktu itu ya, Pak bisa antar ke InSearch. Dia tidak bilang sama saya minta antar ke UTS, minta antar ke InSearch. Oke, karena InSearch sama UTS itu dua tempat yang berbeda. Jadi karena dia minta antar ke InSearch, jadi saya yakin dia tuh dulunya sekolahnya di InSearch ya. Dan waktu saya tanya, Mas Gibran dulu berapa lama di Sydney? Enggak lama, cuma 6 bulan udah pulang. Dengan mukanya yang polos lugu gitu ya, tanpa ada ekspresi, 6 bulan udah pulang. Jadi saya ulangi, Roy lagi nih, Bro Iksan. Jadi dia bilang kalau 6 bulan ya di InSearch ya. Kita 6 bulan dan sudah pulang ke Indonesia. Oke, 6 bulan pulang. Jadi dia cerita itu tuh ketika memang sengaja ke sana atau ketika Bapak lewat Chinatown, itu kan dekat Chinatown ya, dekat CBD ya. Betul. Dan itu jaraknya kan kira-kira nggak terlalu jauh ya dari Ultimo ya di UTS sekitar 500 meter kalau nggak salah ya. Ya, deketan lah, 300 meter. 350 meter ya. Baik. Tahu saya. Ini saya membantu Pak Iksan supaya kalau ada termul yang nanti kemudian itu Pak Iksan nggak ngerti apa-apa, ini saya konfirmasi bahwa saya pegang data-data empirik juga dari sana. Jadi selain tadi yang serius yang ditanya oleh Dr. Tifa, itu Gibran tuh pelesiran kemana aja Pak Iksan? Ke Opera House, betul? Darling Harbour. Betul. Halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel Rahasia Politik. Sebelum kita membahas lebih dalam isu pada hari ini, jangan lupa subscribe dan berikan komentar kalian.
Nah teman-teman, di cuplikan video kali ini kita disuguhkan sebuah tayangan yang sangat menarik dan tengah menjadi buah bibir publik, di mana isu lama kembali mencuat dengan bukti-bukti baru yang mengejutkan, yaitu teka-teki seputar riwayat pendidikan dan keaslian ijazah dari wakil presiden kita, yaitu Gibran Raka Buming Raka. Ya teman-teman semuanya, belakangan ini beredar cuplikan diskusi seru yang dipandu oleh Bung Refli Harun bersama Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa. Yang menariknya di sini teman-teman, mereka menghadirkan sosok saksi kunci bernama Pak Iksan Kartonde, warga Indonesia di Australia yang secara sukarela sempat menjadi sopir dan mengantar Mas Gibran selama kunjungan di Sydney beberapa tahun silam, tepatnya sekitar Maret 2018 silam. Di sini teman-teman, kesaksian dari Pak Iksan ini sungguh membuka mata kita. Semua selama ini publik disuguhkan klaim bahwa Gibran menempuh pendidikan tinggi di UTS, namun Pak Iksan membeberkan fakta yang berbeda. Saat itu Gibran tidak meminta diantar ke kampus UTS, melainkan ke sebuah lembaga kursus bahasa bernama UTS INSEADS. Perlu sobat politik ketahui, UTS INSEADS dan UTS University adalah dua institusi yang berbeda. INSEADS pada dasarnya adalah pusat pelatihan bahasa Inggris dan program bagi calon mahasiswa dan bukan sebuah universitas. Ditambah lagi, teman-teman, saat Pak Iksan bertanya beberapa lama ini di Sydney, Mas Gibran dengan tegas lugas menjawab, "Enggak lama, saya cuma 6 bulan habis itu pulang." Faktanya, kuliah 6 bulan di lembaga kursus bahasa inilah yang menjadi senjata bagi tim Roy Suryo dan kawan-kawan untuk terus menggali keabsahan latar belakang pendidikan sang wapres. Akibatnya, kejujuran membeberkan cerita ini di ruang publik. Pak Iksan bahkan mengaku sempat mendapatkan berbagai intimidasi dan telepon dari pihak-pihak yang tidak dikenal. Nah teman-teman, semua ini tentu memicu gelombang kritik dari netizen. Banyak yang menanyakan bagaimana posisi strategis sebagai pemimpin bangsa terkesan dipaksakan tanpa adanya transparansi latar belakang yang matang. Di sisi lain, kita melihat gaya komunikasi Mas Gibran yang dari dulu hingga sekarang dinilai minim ekspresi dan kerap menjawab pertanyaan publik dengan kalimat singkat seperti biasa saja. Ini semakin membuat sebagian masyarakat merasa tidak puas dengan kualitas kepemimpinan yang ditampilkan. Nah teman-teman, mari kita melihat berbagai pendapat dari teman-teman kita. Nah di sini teman kita Arif memberikan tanggapannya. Bapak sama anaknya benar-benar penipu, pembohong rakyat, tapi kenapa semua penegak hukum kok malah melindungi untuk selalu membelanya? Mau dibela? Sampai mana? Kalau dari awal palsu sampai akhir ya tetap palsu. Nah di sini teman kita Endah juga memberikan tanggapannya. Betul nggak sanggup mundur. Nah di sini teman kita Hajar Sawar juga memberikan tanggapannya. Pemimpin tak peduli, penting rakyat sudah pilih jadi. Ucap buat apa saja nggak peduli sebab sudah siap, tak gentar jadi. Baiknya diam saja. Nah di sini teman kita Siswanto juga memberikan tanggapannya. Makin banyak yang sayang sama NKRI. Di sini teman kita Suyoto juga memberikan tanggapannya. Oke, harus tuntut sampai tuntas. Nah teman-teman kita lanjut, teman kita Yirono juga memberikan tanggapannya. Orang-orang yang merusak negariku bangsaku yang tercinta. Di sini teman kita Sarwo juga memberikan tanggapannya. Pantesan mengatur NKRI tak becus. Nah teman-teman kita lanjut, teman kita Pak Nair juga memberikan tanggapannya. Rakyat bersatu padu untuk menumbangkan para pejabat yang melindungi kejahatan dan kedoliman di negara tercinta ini agar Indonesia ke depan dipimpin oleh orang-orang yang jujur dan amanah. Di sini teman kita Suparji juga memberikan tanggapannya. Benar kelewatan liciknya Mas Gibran dan Jokowi. Nah di sini teman kita Supriyanto juga memberikan tanggapannya. Selamat berjuang, rakyat selalu mendukungmu. Lenyapkan pengkhianat bangsa yang telah merusak tatanan hukum.
Nah teman-teman kita lanjut, teman kita Miming juga memberikan tanggapannya. Perjuangkan aspirasi rakyat yang anti-antek dan oligarki. Nah di sini teman kita Sri Andayani juga memberikan tanggapannya. Ya, setuju. Rakyat sudah muak hanya perkara diri sendiri bersama kroninya ya. Sudah tahu ijazahnya palsu dan jangan banyak yang pakai ijazah palsu. Kasihan anak kita belajar sampai keluar. Memikirkan berat pelajarannya hingga orang tua bela demi anak untuk pendidikan yang lebih baik dari orang tuanya. Kok ada presiden tidak punya ijazah yang asli itu boleh beli di Pramuka Jakarta. Nah teman-teman di sini teman kita Arif Tanak juga memberikan tanggapannya. Ayolah seluruh rakyat Indonesia, kita berjuang dan bergerak dan bersatu untuk membela kebenaran dan kejujuran juga keadilan. Jangan sampai terus-menerus dikendalikan oleh Garki yaitu Jokowi. Nah teman-teman kita lanjut, teman kita Suryani juga memberikan tanggapannya. Hancurkan pemerintah yang tak berguna, kasus ijazahnya aja bertahun-tahun tak kunjung selesai. Nah teman-teman kita lanjut, teman kita Bayu memberikan tanggapannya. Rakyat menunggu ijazah Jokowi diperlihatkan. Yang aslinya, yang palsu sudah diperlihatkan. Nah teman-teman kita lanjut, teman kita Mohiman juga memberikan tanggapannya. Seorang penipu dia akan menjarakan seorang yang jujur. Ini sering terjadi jika dia di pengusaha dan nah teman-teman kita lanjut, teman kita Oding memberikan tanggapannya. Misalkan udah ketahuan apa bisa berlanjut, apa cuman rame di media saja. Semua rakyat Indonesia sudah muak dengan kasus ini. Apa ada yang bisa sampai proses hukum? Itu tinggal pejabat-pejabat yang berkuasa aja. Intinya, salam waras Indonesia. Nah teman-teman kita lanjut, teman kita Mohiman juga memberikan tanggapannya. Pengkhianat bisa jadi pahlawan, begitu saja pahlawan bisa direbut pengkhianat. Tergantung dari siapa. Seorang pengkhianat pada pahlawan dia disebut pengkhianat dan sebaliknya. Nah teman-teman kita lanjut, teman kita Mbak Putri juga memberikan tanggapannya. Itu jelas menipu rakyat Indonesia. Anak sama bapaknya tetap sama. Nah teman-teman demikian saja isu panas hari ini. Dan jangan lupa saksikan isu panas yang tak kalah menarik berikutnya. Salam NKRI harga mati.